Oke, dari tampilan yang kemarin sudah kita install, isinya kan ada banyak seperti ini. Nah, misalkan kita mau untuk halaman dashboardnya, kita ambil beberapa bagian seperti dua chart yang ini untuk sales sama revenue, tapi nanti kita isi untuk jadwal dan total tugas. Nah, di sebelah kanan kita pakai mungkin nanti buat tugas yang minggu ini. Nah, berarti kita perlu menghilangkan beberapa seperti customer, report, budget, report, dan lain-lain. Caranya seperti apa? Misalkan kita mau hilangkan satu card yang customer ini, kita tinggal balik ke kode program kita yang admin kemarin. Terus kita hanya perlu mencari yang misalkan customer. Saya tekan Ctrl F buat search, buat find customer. Nah, biasanya kalau template itu sudah rapi, ada semacam komentar seperti ini untuk membantu. Kita tinggal klik ini di Visual Studio Code sebagian kiri, kita minimize gitu. Baru ini bisa kita hapus satu paket ini untuk menghilangkan customer card. Misalkan saya sudah hapus yang ini, si customer card ini harusnya hilang. Ya, customer card hilang. Nah, itu kita lakukan ke yang lain-lain juga untuk report, recent sale, budget report, dan lain-lain. Nih, report, recent sale, top selling kita nggak perlu. Nah, misalkan ini 3 ini kita hapus, kita mau ngambil yang 3 ini aja. Budget report juga kita nggak perlu. Gimana budget report itu? Nah, ini budget report kita juga nggak perlu ini. Save. Oh, masih ada beberapa ternyata. Set traffic dan news update juga kita nggak perlu. Oke, kita hanya perlu 3 ini saja untuk sekarang di bagian dashboard kita. Cuman kita mau ganti yang ini tulisannya menjadi total jadwal. Kita cari yang sales dan sales card. Nah, ini kita mau ganti. Kalau teman-teman lihat nanti ada bagian yang namanya card title. Ini buat yang ini sales dan today ini bisa kita ganti. Misalkan jadi total jadwal. Kita nggak perlu sisanya, mungkin gini aja total jadwal. Habis itu logonya kan nggak nyambung nih kalau yang card kayak gini atau keranjang belanja. Kita mau ganti misalkan jadi logo yang lebih sesuai. Nah, untuk di template ini, kalau teman-teman mau cek di bagian atas itu nanti di bagian headnya, dia itu bakal connect ke satu link yang ini namanya Bootstrap icon. Nah, ini yang connectkan dia ke icon-icon yang gunakan di sini, misalkan kayak keranjang belanja, dolar, dan lain-lain. Jadi misalkan saya hilangkan yang ini sebagai contoh. Nah, dia nggak bakal ngelot icon-iconnya. Dan ini adalah Bootstrap icon. Ini juga salah satu fitur dari Bootstrap. Kalau teman-teman mau ngecek, dia nanti ada di halaman utama Bootstrap, getbootstrap.com, baru ada nih menu icon di atas. Di situ nanti ada Bootstrap icon, ada icon-icon yang bisa kita gunakan, cara memakainya, dan lain-lain. Untuk contoh simple penggunaannya, sini misalkan kita pencet install. Kalau yang di tempat kita ini tadi, ini sudah di-download modelnya, makanya kita bisa panggil dia dari directory lokal kita. Tapi untuk sebagai contoh tambahan, misalkan kita mau menggunakan yang CDN ini, kita bisa tinggal copy linknya yang ini. Yang bagian ini contoh, misalkan kalau kita hapus dulu yang ini, yang aslinya tadi, lalu kita balik, kita refresh, ini kan nggak keload. Nah, misalkan kita paste tadi yang link CDN tadi dari Bootstrap, saya coba save, habis itu saya refresh, hasilnya sama, dia tetap bisa ngeload. Itu contoh penggunaan si Bootstrap icon menggunakan link CDN yang ada. Tapi untuk sekarang karena kita sudah terkoneksi dengan bawaan dari template yang sudah kita download kemarin, kita pakai yang itu aja. Tapi kalau teman-teman mau coba di luar template, bisa pakai link CDN yang ada di sini, atau mau download juga bisa, sesuai kebutuhan aja. Nah, sekarang kita mau ganti untuk jadwal. Itu kan gak cocok kalau keranjang, misalkan kita ganti yang mungkin cocok gitu, kayak
list tugas mungkin ya. Kalau buat jadwal itu bisa kita cari nih. Jadi di menu icon tadi kita bisa searching di sini. Icon apa yang kita gunakan? Mungkin yang berkaitan dengan jadwal tadi bisa ini mungkin clipboard. Nah, total jadwal, atau kalau jadwal mungkin cocok kayak ada kalender-kalendernya gitu. Nah, misalkan pakai kalender yang begini, teman-teman bisa klik, atau yang ini aja. Teman-teman bisa klik salah satu ikonnya, baru nanti di sini ada tag HTML yang bisa kita pakai. Itu bisa kita copy, baru kita paste ke halaman HTML kita, atau karena kita tadi sudah punya penempatannya buat yang card ini, kita tinggal ganti bagian itunya aja. Jadi dia di bagian sales, baru dia nih, makanya kan dia pakai BB card. Nah, ini tinggal kita ganti jadi B calendar event. Kita copy bagian calendar eventnya aja. Seperti itu. Saya coba save di kalender, lalu kita refresh. Nah, icon yang ini sudah berubah. Nanti kalau sudah connect dengan database, mungkin jumlah-jumlah yang ini bisa menyesuaikan. Di bagian kanan juga sama seperti itu. Misalkan sini mau kita isi nanti buat total tugas, sama kita tinggal cari bagian ini dalam template kita tadi. Nah, card revenue ini kita ganti judulnya, ganti jadi misalkan total tugas. Nah, lalu untuk ikonnya tugas itu mungkin kita pakai yang tadi, yang pertama tadi, yang clipboard. Nah, total tugas kita pakai yang clipboard. Nah, bisa copy clipboard check. Buat nama ikonnya kita ganti yang sini, currency dollar, kita ganti jadi clipboard. Isinya juga misalkan ini kan dolar, kita ganti jadi misalkan ada 13 tugas untuk sekarang. Coba kita refresh. Nah, ini dia nanti. Jadi kalau kita tahu fungsinya apa, akan lebih leluasa buat kita rubah-rubah. Di bagian kanan juga sama. Kita misalkan mau cari recent activity, kita mau rubah jadi tugas mendatang misalkan. Kita tinggal balik ke program kita dari yang isinya template tadi, cari Ctrl F, recent activity. Nah, ketemu cardnya, tinggal kita ganti judulnya. Misalkan tugas minggu ini. Tugas minggu ini, nanti untuk list tugasnya bisa disesuaikan seperti itu. Jadi kita udah belajar tadi cara pakai icon dan menghapus beberapa bagian dari template kita. Halo Sobat Informatics, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nantikan video-video terbaru dari Himatika UT ya. Bye-bye!